warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini masih semangat? Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah rapi, kelasnya sudah bersih. Ya, untuk ketua kelasnya dipersilakan untuk memimpin doa. Belum belajar, doa mulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di absen dulu. Aga, hadir Pak. Alda, Anggi, Aldi, Tidak masuk, kemana Aldi? tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Ajhar, sakit? Sakit apa Ajhar? Riang. Ya, mudah-mudahan kita doakan Ajhar semoga diberikan kesembuhan. Amin. Cika, Hadir, Erlin, Fitri, hadir, Fitriani, hadir. Imron, ya, dan semuanya masuk. Berarti ada 2 siswa yang tidak Masuk. Untuk hari ini Bapak akan memberikan, kita akan belajar lihat surat lamaran pekerjaan. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan, tetapi dari ini yang kali kita akan pelajari ya. Sebelum ke situ, masih ingat apa itu surat lamaran? Masih Ya, apa Cika? surat yang berisi permohonan pada suatu lembaga untuk bekerja. Iya, surat permohonan pada suatu lembaga untuk Bekerja. bekerja. Bersama CV atau resume ke perusahaan lain. Iya, intinya surat lamaran pekerjaan itu isinya melamar suatu pekerjaan. Terus masih ingat tentang sistematika? Masih, Ya, Fitriani, apa Fit? yaitu tempat dan tanggal surat, pembuatan surat, lalu lampiran dan hal, alamat surat yang akan dituju, lalu salam hormat dan pembukaan, isi, penutup, lalu salam penutup. Ya, terima kasih Fitriani. Lihat surat lamaran pekerjaan. Untuk selanjutnya KD ataupun kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Silakan tulis dong, tolong kompetensi dasarnya apa yang akan kita pelajari? Mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, Iya, dan indikatornya. menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, Iya, untuk KD berikutnya, Fitriani, tolong bacakan Fit. Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Iya, terus indikatornya apa? Menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan aspek kebahasaan. Iya, dan yang terakhirnya, Lalu mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi surat lamaran pekerjaan yang telah disusun. nah itu yang nanti kita akan pelajari. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari KD 3.2, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, dan indikatornya di akhir nanti kalian harus bisa menentukan unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan tujuannya apa? Setelah nanti kita mempelajari materi tadi, nah tujuannya yang pertama apa Ki? peserta didik mampu menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan baik. Iya, tujuannya itu. Yang keduanya apa? Peserta didik mampu menulis surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika surat lamaran pekerjaan dengan baik. Iya, yang ketiganya. Peserta didik mampu mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi surat lamaran pekerjaan yang telah disusun. Nah, itu tujuan untuk pembelajaran hari ini. Kita
unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Coba sebelum ke materi selanjutnya, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu apa sih? Unsur itu bagian dan kebahasaan itu bahasa. Iya, unsur itu bagiannya dan kebahasaannya itu dari bahasa. Bahasanya. Iya, ada berapa unsurnya? Ada 7. Ada 7. Coba kita yang pertama apa, Cik? Menggunakan bentuk surat yang standar, artinya bentuk surat tersebut merupakan surat formal atau resmi. Iya, surat formal itu yang bagaimana? Yang disusun sesuai dengan sistematikanya. Iya. Tepuk tangan buat Cika ya. Surat Resmi. Nah, yang keduanya, apa yang keduanya? Cika? Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, bahasa yang baik dan Dan benar. bahasa yang baik dan benar itu apa? Kata-katanya yang ditulis tidak bertele-tele dan sesuai ejaan yang disempurnakan. Ya, ejaan yang yang ketiganya, Fitriani apa, Fit? Menggunakan kata-kata sopan. Nah, sopan itu yang bagaimana, Fit? Yang baik. Surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan. Iya, nah itu tempatnya. Riki, silakan Ki. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif dan tepat sasaran. Ya, informatif dan tepat sasaran. Nah, yang kelimanya, Fitri, silakan Fit. Apa yang kelimanya, Fit? Penyampaian maksud surat pada isi surat. Maksudnya bagaimana? Surat lamaran kerja harus jelas termasuk dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar. Iya, yang dari penyampaian Menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. di bagian terakhirnya terdapat kalimat permohonan. Permohonan. Nah, yang terakhirnya apa yang terakhirnya? Penyertapan bagian-bagian dan tanda baca yang tepat. Sasa, apa tanda baca itu, Sa? Misalnya tanda baca itu apa? Seperti koma, Iya. terus garis miring, sama garis dot. Iya, nah itu contoh dari penggunaan tanda baca. Nah, itu bagian materi hari ini tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nanti Bapak sudah membagikan kelompok sebelumnya. Nanti kalian menentukan unsur kebahasaan dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Nanti masing-masing perwakilan kelompoknya mempresentasikan di depan. Paham? Sampai di sini. Dadah? Ya, jadi silakan sesuai dengan kelompoknya. Bapak sudah kasihkan apa? LKPD-nya ya? Dadah? Ya, coba dikatasin dulu. Dadah? Ya, sudah ada ya? Ya. Silakan, sudah sesuai dengan kelompoknya? Jadi sesuai kelompoknya dikerjakan ya. Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Paham? Ya, silakan. Ya, silakan yang kelompoknya temukan unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaannya. Waktunya sudah berjalan. Bisa? Ya, bisa? Baru dapat 2? Ya, silakan lanjutkan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Udah? Udah ya? Waktunya sudah 30 menit. Masing-masing perwakilan silakan ke depan kelas, ke depan untuk mempresentasikan. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Delia. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran
yaitu menggunakan kata-kata sopan, yang artinya yang sudah sesuai sopan, sederhana dan ringkas. Surat lamaran pekerjaan yang kita pelajari tidak terdapat bernada meminta belas kasihan atau bersifat merendahkan martabat pelamar. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ya, silakan Fitri. Kelompok 4 Likia. Ya, silakan kelompok 3 Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menggunakan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang tentang menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Ya, itu aja Fitri. Isi surat lamaran pekerjaan menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan pelamar. Dan selanjutnya ada penyampaian maksud surat pada isi surat. Sudah sesuai. Penyampaian maksud surat lamaran kerja harus jelas, termasuk dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar. Hal tersebut menjadikan hal yang sangat penting dalam menyusun surat lamaran. Sekian dari saya. Ya. Silakan Ki. Ya, unsur kebahasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Wahidin. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan menggunakan kalimat permohonan pada paragraf bentuk yang berarti sudah sesuai unsur kebahasaan. Surat lamaran kerja juga disertai kalimat permohonan pada paragraf bentuk dan menyertakan bagian-bagian dan tanda baca yang tepat yang berarti sudah sesuai. Unsur surat lamaran kerja lainnya adalah menyertakan bagian-bagian dan tanda baca yang tepat. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya berarti semuanya paham perihal unsur kebahasaan dalam surat lamaran. Unsur kebahasaan dari surat lamaran itu apa? Yang ini silakan berdiri Ki. Saya tidak paham tentang unsur kebahasaan pekerjaan. Iya, jadi paham. Iya, tentang unsur surat kebahasanya. Terus apa lagi yang kalian ini dapatkan sesudah pembelajaran ini? Silakan Sasa. Apa Sa? Jadi mengerti apa yang dimaksud unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi apa? Mengerti unsur yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Iya, tepuk tangan buat Sasa. Jadi kalian mengerti hari ini pembelajarannya sampai di sini, dan untuk tugas selanjutnya kita akan melanjutkan materinya itu tentang apa?